Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan melaporkan tentang rapat koordinasi perencanaan program prioritas SMA tahun 2021. Mana peserta yang ikut pada kegiatan rakor tersebut adalah Kepala Bidang SMA Distrik Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan kelompok MKPS SMA, perwakilan kelompok MKKS SMA. Rapat koordinasi perencanaan program prioritas SMA tahun 2021 merupakan angkatan kedua yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 20 Februari 2021 di Avenzel Hotel dan Convention Cibubur. Jadwal kegiatan atau beberapa poin yang diringkas sebagai laporan kegiatan. Yang pertama adalah 1. Sosialisasi SKP 3 Menteri. 2. Sosialisasi program bidang peserta didik. 3. Persiapan asesmen nasional dan evaluasi PJJ. 4. Persiapan penyaluran bantuan TIK SMA. 5. Kebijakan program tahun 2021. 6. Kebijakan program transfer daerah SMA tahun 2021. Untuk agenda pertama atau materi pertama disebutkan adalah sosialisasi surat keputusan bersama 3 Menteri atau SKP 3 Menteri, di mana narasumbernya adalah Bapak Dr. Agus Salim. 1. Dinas MKKS dan MKPS Provinsi diharapkan dapat mengawal kebijakan SKP 3 Menteri supaya tidak terjadi intoleransi di lingkungan sekolah, khususnya jenjang pendidikan SMA. 2. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemda. 3. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara A. Seragam dan atribut tanpa keputusan agama, atau seragam dan atribut dengan keputusan agama. 2. Sosialisasi program bidang peserta didik. Narasumber Bapak Dr. Juanda Nilsa, SEMA. Pertama, Direktorat akan melaksanakan program bimbingan teknis bantuan anti-bullying ditujukan untuk pencegahan tindakan kekerasan siswa di sekolah. Sasaran bantuan ini adalah 374 sekolah penggerak dan 10 lembaga. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan bullying baik secara fisik maupun secara verbal yang terjadi di lingkungan sekolah. 2. Program pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha bagi siswa SMA. Siswa SMA dilibatkan akan menjadi agent of change, menjadi penggerak di sekolahnya. 3. Program pembinaan UKS atau unit kegiatan sekolah, unit kesehatan sekolah, tidak hanya berfokus pada penyediaan ruang unit kesehatan sekolah di sekolah, tetapi menciptakan kesadaran budaya hidup bersih dan sehat di sekolah dan di masyarakat. 4. Sistem zonasi pada PPDB bertujuan untuk meningkatkan domisili peserta didik dengan sekolah, sehingga penentuan jalur dalam proses penerimaan peserta didik baru adalah menetapkan kuota zonasi terlebih dahulu. Berikutnya adalah persiapan asesmen nasional dan evaluasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Narasumber Ibu Dr. Anda Astuti Mustikaningsi, MA. Dikatakan bahwa asesmen nasional AN digunakan untuk menghasilkan potret komprehensif bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk asesmen nasional dengan menyelenggarakan bimbingan belajar
bagi siswa yang akan mengikuti asesmen nasional, karena asesmen nasional merupakan kinerja proses pembelajaran di sekolah, bukan prestasi siswa secara individu. Ketiga, asesmen nasional SMA direncanakan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung tanggal 13 sampai 16 September 2021. Yang keempat, dikatakan bahwa proktor asesmen nasional SMA akan dipilih 2 orang terbaik dari setiap kabupaten kota untuk dilatih di tingkat pusat yang akan diselenggarakan direktorat. Proktor yang sudah mendapatkan pelatihan diharapkan dapat mengimbaskan kepada proktor di daerah. Berikut persiapan penyaluran bantuan TIK SMA. Narasumber Bapak Untung Wismono dan tim. Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan MKPS dan MKPS segera melakukan verifikasi dan validasi data sarana prasarana sekolah untuk memperbaiki validitas data dalam Dapodik. 2. Dinas Pendidikan Provinsi segera berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum atau PU untuk dapat memberikan pemahaman tentang perhitungan tingkat pembangunan kerusakan di sekolah, sehingga data yang di-entry bukan data sesuai kebutuhan atau permintaan kepala sekolah, melainkan data real kondisi sekolah. 3. Program bantuan bencana untuk saat ini diprioritaskan diberikan pada 7 SMA di Provinsi Sulawesi Barat dan 18 SMA di Kalimantan Selatan. Keempat, bantuan TIK yang akan disalurkan oleh Direktorat SMA digunakan dalam melengkapi kebutuhan sarana pembelajaran, bukan hanya untuk pelaksanaan atas asesmen nasional SMA 2021. Kelima, dalam pelaksanaan asesmen nasional, Dinas Pendidikan Provinsi diharapkan segera dapat memetakan sekolah untuk sharing sarana TIK dengan pendidikan lain yang berada dekat sekolah. Direktorat SMA akan melakukan advokasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam implementasi kebijakan Kemendikbud. 2. Program prioritas Direktorat SMA pada tahun 2021 adalah sekolah penggerak, asesmen nasional, dan penjaminan mutu pendidikan atau SKORCAP, biasa disebut dengan rapor mutu pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan program yang menunjang implementasi ketiga program prioritas tersebut. 3. Terkait dengan sekolah penggerak, diharapkan pemerintah daerah yang telah membuat MOU agar melaksanakan program sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani. Kemudian yang keempat, informasi terkait dengan sekolah penggerak dapat diakses melalui https://sekolahpenggerak.kemendikbud.go.id /program sekolah penggerak. Yang terakhir itu tentang kebijakan program transfer daerah SMA tahun 2021. Narasumber Bapak Wiwit Herianto. 1. Tujuan dana alokasi khusus non-fisik BOS 2021 adalah mendukung pemerataan akses layanan dan peningkatan mutu pendidikan. 2. Terkait dengan juknis dan fisik dan non-fisik 2021 diharapkan dapat dipublikasikan pada bulan Februari 2021. 3. Proses pencairan dana BOS telah dimulai dan diharapkan dapat tersalur pada bulan Februari 2021. 4. Unit cost pada DAK non-fisik 2021 akan menggunakan unit cost Majemuk berdasarkan indeks kemahalan dan indeks kesertaan didik. 5. Pemanfaatan BOS diharapkan dapat mendukung konsep merdeka belajar, bersifat tidak kaku dan tidak mengikat, serta didasarkan pada manajemen berbasis sekolah. Prioritas pemanfaatan kepada peningkatan mutu sekolah. 6. Pendekatan DAK fisik 2021 adalah ketuntasan. Oleh karenanya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan sekolah agar dapat menentukan
prioritas sekolah yang membutuhkan pemenuhan sarana prasarana melalui dan fisik. Demikian laporan tentang kegiatan rapat koordinasi program perencanaan prioritas SMA tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.